Tam tampaknya para peserta masih Recording in istirahat. progress. Oke. Bagaimana para peserta? Kita akan mulai kembali. Nanti ketika memasuki waktu asar kita fleksibel. Di yang nanti akan meninggalkan room tapi tidak meninggalkan room tapi akan meninggalkan diskusi untuk sholat silahkan, tapi jika nanti kita punya waktu, insya Allah asar tidak akan terlewat. Baik, sudah 184 yang masih gabung dengan webinar ini. Kalau tadi saya lihat pesertanya 250, mungkin yang 70 orang kita sambil jalan kita akan tunggu gabung kembali, mudah-mudahan karena masalah sinyal sehingga teman-teman yang sudah meninggalkan room itu karena adanya sinyal atau hal-hal non teknis lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau pemateri yang kedua tadi lebih pada fokus ya, fokus pada formatif awal atau diagnostik yang menjadi ciri khas pada kurikulum Merdeka pada siklus pembelajaran itu memang dimulai dengan asesmen awal atau formatif awal dalam istilah pada keputusan menterinya, Kemendikbudnya. Kemudian setelah itu dianalisis, terus direncanakan pembelajaran. Setelah dilaksanakan pembelajaran nanti guru harus juga melakukan formatif kembali. Setelah itu nanti dianalisis, ditindaklanjuti lagi, diperencanaan lagi, dan terus menerus sampai kita yakin sebagai guru telah mencapai tujuan capaian pembelajaran. Pada sesi yang terakhir, pemateri yang ketiga akan lebih khusus pada asesmen sumatif. Tapi sebelum itu saya akan sapa dulu Ibu Jumitri. Apakah sudah siap di room ini? Assalamualaikum. Coba, apakah video saya tampil? Kemana gerangan Ibu, ke wajahnya tak ada. Wajahnya tak ada, Bu. Ya. Oke. Iya. Tapi paling tidak sudah siap ya Ibu ya. Insya Allah ya, Insya Allah. Nggak usah pakai. Kalau sudah siap, mari teman-teman para peserta, Bapak dan Ibu, peserta webinar Happy pada sore hari ini. Mari kita simak pemateri yang ketiga, yaitu dari Ibu Jumitri MPD. Ya. Beliau lahir di Gisting 8 November 1985. Beliau sehari-harinya di SMP 1 Talang Padang, kemudian pendidikan terakhir adalah S2 Teknologi Pendidikan Universitas Lampung. Di Happy tergabung pada UKC Tanggamus sebagai Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, tapi unit kerja di Tanggamus. Aktif juga di PGRI, khusus di perempuan PGRI. Kemudian beliau juga aktif sebagai redaktur majalah Pelita. Dan kebetulan beliau sudah lulus dari guru penggerak, jadi menjadi guru penggerak pada angkatan 1. Dan sekarang aktif menulis buku prestasi. Prestasinya adalah juara menulis PTK tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mari kita simak bersama-sama materi yang terakhir, dan saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, apabila ingin bertanya silakan dituliskan di chat, di kolom chat. Nanti kita akan bahas pada saat setelah pemateri ketiga selesai memberikan materi. Saya persilakan Bu Jimitri, punya waktu 45 menit dari sekarang, dan 3 menit terakhir akan saya ingatkan ya Bu ya. Silakan Bu, monggo. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kembali acara webinar kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Profesor Dr. Undang Rosyidin selaku pembina HAPI Provinsi Lampung yang kami hormati. Yang kami hormati Profesor Dr. Hepratiwi MPD, Ketua HAPI UKD Lampung. Yang kami hormati ada Dr. Handoko MPD, Dr. Siti Afifatun MPD selaku pemateri, kemudian Bapak Ibu pengurus HAPI UKD dan Bapak Ibu pengurus HAPI UKC dari berbagai daerah, Bapak Ibu guru hebat ya se-Lampung, atau mungkin di sini ada yang di luar daerah Lampung, yang Masya Allah pada sore hari ini masih tetap semangat. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak An Sururi yang telah memberikan waktunya. Tadi sudah memperkenalkan tentang profil saya seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya mencoba untuk berbagi atau mungkin kita nanti belajar bersama ya Bapak Ibu, yaitu mengenai asesmen sumatif. Nah, di mana daripada sesi ini yaitu membahas tentang konsep asesmen formatif tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Afifatun, dan pada saat ini saya akan menyampaikan tentang asesmen sumatif. Nah, pada jenis asesmen ini terdiri dari asesmen as, yaitu sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian asesmen for, yaitu untuk, itu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan di sini yang terakhir yaitu assessment of, yaitu assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran atau yang dinamakan assessment sumatif. Jadi pada intinya pada saat proses pembelajaran, assessment yang dilakukan adalah assessment formatif. Nah, pada akhir pembelajaran itulah yang namanya asesmen asesmen sumatif ya. Sekali lagi pada saat proses pembelajaran berlangsung itulah asesmen formatif, dan di akhir proses pembelajaran pada unit-unit pembelajaran diakhiri dengan asesmen sumatif. Nah, konsep asesmen sumatif ya, di mana penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Nah, ini yang titik tekannya adalah pada setiap akhir satu satuan waktu. Di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Nah, asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran ini, ya. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif, gitu ya. Karena pada dasarnya asesmen sumatif itu merupakan asesmen akhir pembelajaran. Nah, kemudian umpan balik dari asesmen hasil ini atau hasil sumatif ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek selanjutnya. Seperti itu.
berkaitan dengan asesmen formatif tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian untuk asesmen sumatif tersendiri, ini untuk guru yaitu untuk mengukur apakah murid dapat memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian selain itu digunakan guru untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk murid sendiri, asesmen sumatif yaitu untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran, ya. Kemudian memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Ya. Jadi irisan daripada asesmen formatif dan sumatif ini, ya, persamaannya adalah kedua-duanya merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, ya, yaitu antara formatif maupun sumatif sama-sama untuk menilai pembelajaran murid. Bedanya adalah tadi, ya, kalau formatif itu pada saat proses pembelajaran, kalau sumatif itu pada saat akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, ya. Kemudian yang ketiga merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, penekanan pada asesmen di sini saya asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini hal penting yang perlu kita ketahui bahwasanya pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Ya, jadi kalau penilaian asesmen yang lama itu justru kebalikannya, ya, di mana asesmen sumatif itu lebih banyak. Tapi kalau pada kurikulum Merdeka ini kebalikannya, proporsi asesmen formatif justru lebih banyak, seperti itu. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir, ya. Jadi dalam proses pembelajaran, proses-proses itulah, ya, aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran itu justru lebih penting dibandingkan angka-angka atau nilai akhir, ya. Jadi kalau sebelumnya kan lebih kepada drill soal dan lain sebagainya, tapi intinya tujuannya bagaimana sih penilaian akhir ini lebih tinggi, seperti itu. Nah, kalau pada kurikulum Merdeka ini proporsi asesmen formatif itu justru lebih banyak dengan harapan nanti hasil akhirnya akan mencapai nilai hasil akhir yang tinggi. Bapak Ibu, di tempat saya ini azan, ini bagaimana ini, ya, Pak Aan Sururi, moderator? Kita lanjut aja, Bu, tapi berhenti sebentar nggak apa-apa. Tapi lanjut aja, Bu, bisa, Bu. Break dulu lah, Pak. Dengar azan dulu. Ya, break dengar azan, tapi nanti kita lanjut. Gitu. Iya, itu maksudnya. Iya, break sebentar ya, Bapak Ya. Ibu. Ya, ini dekat masjid juga, nih lagi azan. Jadi kita lanjut lagi setelah azan. Recording stopped.
kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Recording in progress. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke asesmen sumatif ya. Antara asesmen formatif dan asesmen sumatif ini tidak bisa kita pisahkan satu-satu ya, dimana dua-duanya ini saling keterkaitan ya. Jumlah asesmen formatif ini sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Jelas tujuannya asesmen formatif untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dari asesmen sumatif di akhir. Juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, ya dapat dilihat pada gambar ya, bahwasanya asesmen formatif itu lebih besar porsinya dibandingkan asesmen sumatif. Nah, selanjutnya penekanan pada asesmen sumatif ya, mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Insya Allah dengan proses yang baik hasilnya pun akan mengikutinya ya, hasilnya pun nilai akhirnya pun akan baik juga, seperti itu. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Selanjutnya bentuk asesmen pada sumatif. Nah ini sama ya Bapak Ibu dengan asesmen formatif. Bentuk asesmen daripada asesmen sumatif ini contohnya diskusi kelas gitu ya, yaitu dengan mengembangkan kemampuan komunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Ataupun bisa juga dengan drama gitu ya, mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid ya, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis daripada murid tersebut ya. Atau juga bisa dengan produk ya, presentasi atau tes lisan, seperti itu adalah contoh asesmen yang tidak tertulis gitu, ya. Kemudian yang untuk tertulis contohnya apa, yaitu misalkan saja refleksi ya, atau kita memilih jurnal, esai, poster gitu ya, atau tes tertulis yang biasa dilakukan Bapak Ibu guru ini biasanya tes tertulis ya, kuis pilihan ganda gitu ya, kuis pertanyaan, ataupun menerapkan umpan balik seperti itu. Nah, kemudian bentuk umpan balik. Nah, mengapa umpan balik itu penting, Bapak Ibu? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan, ya. Memberikan informasi tentunya kepada peserta didik. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, ya, hal yang butuh perbaikan dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Jadi kita membuat kalimat positif ya, yaitu berisi hal yang baik yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, bagi guru, umpan baik ini dapat memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan, seperti itu. Dan bagi murid sendiri, ini dapat membantu murid mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses belajar mengajar. Kemudian selain itu,
umpan balik ini juga ya dapat memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Selanjutnya Bapak Ibu, prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Prinsip ini diterjemahkan dan diadopsi dari model pemberian umpan balik yang dua arah ya. Di mana di sini ada 10 prinsip pemberian umpan balik ya. Mari kita lihat bersama 10 prinsip tersebut ya, yaitu mudah dimengerti gitu ya. Bahasa yang dipakai sederhana gitu ya. Apalagi guru terhadap murid. Kalau bahasanya terlalu tinggi, bisa jadi peserta didik tidak mampu membaca umpan balik tersebut. Maksudnya Bapak Ibu guru ini apa sih memberikan umpan balik ini gitu ya. Jadi bahasanya disederhanakan sesuai dengan siswa kita apa SD, SMP atau SMA seperti itu. Kemudian transferable ya. Fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan gitu ya. Fokus ya. Kemudian melihat ke belakang. Maksudnya adalah mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Selanjutnya itu spesifik. Jadi berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Ya, jadi tidak ngawang-ngawang lah bahasanya, tidak ngawur ya, tapi sesuai dengan aktivitas yang dinilai pada saat proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya lebih dari penilaian, jadi bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil ya. Ya. Nah, kemudian yaitu tepat waktu. Cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Artinya setelah diberikan umpan balik, siswa tersebut ada waktu yang cukup untuk memperbaiki kegiatan berikutnya. Baik itu untuk siswanya maupun untuk gurunya. Kemudian kontekstual, yaitu dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Selanjutnya seimbang, yaitu memberikan pujian atas pencapaian juga masukan untuk perbaikan gitu ya. Jadi ketika kita memberikan umpan balik kepada peserta didik, itu seimbang ya, kita berikan pujian, keren misalnya, mantap misalnya seperti itu ya, semangat. Nah, kita berikan pujian-pujian kepada siswa dengan harapan siswa akan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, dan diharapkan dengan nilai akhirnya, nilai sumatifnya nanti akan lebih baik lagi seperti itu. Kemudian melihat ke depan, yaitu memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Kita berikan solusi kepada siswa, nah dengan memberikan yaitu masukan-masukan kepada siswa kita gitu ya. Dan yang terakhir yaitu 10 prinsip pemberian umpan balik, yaitu selektif ya, memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid ya. Biasanya kalau setelah ada asesmen sumatif, itu biasanya saya di bawah jawaban siswa itu saya berikan tanda tangan gitu ya, tanggal, tanda tangan, nama, kemudian saya titip pesan-pesan, ada pesan-pesan tulisan gitu ya. Ya, panas teh. Oh, masih di Zoom. siswa sekali ya. Ini hal ini dibuktikan ada salah satu siswa misalkan ketinggalan, saya nggak menuliskan umpan balik penilaian itu, mereka langsung maju ke depan, ibu punya saya ditulisin juga bu, seperti itu ya. Dan memang siswa sangat senang sekali apabila seorang guru itu memberikan umpan balik seperti itu. Nah,
umpan baliknya. Membuat umpan balik yang efektif itu bagaimana? Ya, itu yang harus terdiri dari yang pertama fit up, mengklarifikasi tujuan dengan murid, ya. Kemudian feedback, ya, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Kemudian feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback, ya. Kemudian selanjutnya itu umpan balik yang efektif membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Ya, selain itu yaitu memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, seperti itu ya. Kita tuliskan ya umpan balik tersebut dan kita berikan kepada peserta didik. Nah, umpan balik guru, ya, pertanyaan panduan untuk guru itu misalnya apa saja komponen yang penting yang perlu ada, gitu ya. Dan dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid? Kemudian seberapa sering umpan balik harus diberikan? Kemudian beberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif, itu ya poin-poin umpan balik apa ya daripada panduan yang bisa kita gunakan sebagai guru, gitu ya. Kemudian untuk umpan balik teman itu bisa melihat pertanyaan panduannya, yaitu misalkan apa saja komponen yang penting yang perlu ada, gitu misalnya. Apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu? Hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu. Nah, jadi umpan balik ini tidak hanya dari guru, tetapi bisa antar teman seperti itu ya, antar teman dengan penilaian dari sesama teman seperti itu. Nah, leader of feedback. Nah, di sini contoh praktik baik memberikan umpan baik secara berjenjang. Di sini yang pertama kita bisa klarifikasi, gitu ya. Apa yang kamu maksud dengan misalkan mata pelajaran tertentu, gitu ya. Nah, bisa tolong jelaskan lagi tentang misalkan tentang materi kalau ada dengan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi kita mengklarifikasi kepada siswa atau peserta didik ya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan penilaian. Kemudian hal ini misalkan contohnya bagian ini efektif, gitu ya. Hal ini menarik, gitu ya. Ide-ide bagus, gitu ya. Itu mungkin kata atau kalimat yang bisa kita gunakan dalam penilaian. Kemudian perhatian, gitu ya. Kemudian ada saran, ya. Nah, saran untuk tindak lanjut selanjutnya ya. Kemudian ada apersepsi ya, apresiasi, mohon maaf, apresiasi, gitu ya. Ya, ini selanjutnya saya coba ke sini. Saya coba ke sini. Nah, Bapak Ibu, untuk panduan-panduan daripada asesmen formatif, sumatif ini ada di panduan pembelajaran sini ya Bapak Ibu ya. Kita cari yang asesmen. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu, instrumen asesmen formatif dan sumatif
ya. Asesmennya sama saja Bapak Ibu, hanya waktunya saja ya. Kalau formatif itu pada proses pembelajaran, kalau sumatif itu pada akhir pembelajaran. Oke. Ya, kemudian contohnya jika asesmen berupa kinerja, gitu ya, pendidik dapat membuat instrumen dalam bentuk rubrik. Misalnya saja di sini kesesuaian penggunaan uang dengan nilai tempat. Nah, ini misalkan ya mata pelajaran SD ya ini ya. Nah, di sini kita buat rubriknya, kita buat skor Bapak Ibu. Misalkan skor 1 ini kalau misalkan siswa belum mampu menyusun kombinasi uang dengan menunjukkan nilai tempat. Kemudian skor 2, jika siswa menyusun uang tetapi tidak disertai penyusunan nilai tempat. Kemudian skor 3, menyusun uang namun nilai tempat yang disusun kurang tepat. Dan skor 4 yaitu menyusun uang dengan nilai tempat disusun secara tepat dan seterusnya. Jadi kita buat penskoran ya. Misalkan skor minimal 3 karena tadi dari 3 item ini ya, dari aktivitas, kemandirian, skor yang dipilih 1 misalnya 1 dari 3 poin. Nah, misalkan kita pilih yang 1, kemudian ini semua 1, maka skor minimalnya 3 dan skor maksimalnya 4 karena di sini ada 3 item indikator. Selanjutnya ini Bapak Ibu. Oh, mohon maaf Bu, slide-nya tidak tampil. Tidak tampil. Tampil terus. Tampil, Bu, tampil. Tampil. Nah, di sini tampil jelas. Ya. Oh, maksudnya yang dijelaskan beda Bu. Oh ya. Oh, belum berubah. Belum berganti slide Ibu. Ini yang saya tampilkan yaitu tentang asesmen, penilaian asesmen formatif ya. Slide berapa Ibu? Ini masih ladder of in assessment. Itu tampil tidak Bu? Itu yang tabel asesmen formatif, sumatif, lingkup materi, sumatif akhir semester tampil tidak Bapak Ibu? Belum Tampilnya leader of tampil materi yang tadi yang tampil. Stop share dulu Bu, baru di-share kembali. Oh, stop dulu ya. Yang tampil apa ya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? 1 slide sebelum terima kasih Bu. Oh, ini saya sudah slide yang lain. Stop screen dulu Ibu. Ya, stop setelah dulu ya. itu nanti screen lagi untuk yang baru. Silakan Bu. Ya. Bapak Ibu. Ya, siap. Lanjut Bu. Ya. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalkan saja peserta didik kita 32 ya, ada Edo, Dayu, Siti, Lani dan seterusnya. Kemudian untuk formatifnya ini kita lakukan 2 kali, yaitu tentang nilai tempat bilangan cacah. Misalkan formatif yang pertama nilainya 82 ya. Formatif kedua nilainya 88. Nah ya. Kemudian untuk bagian mengukur keliling dan luas satuan baku formatifnya 4. Nah, dan di sini formatifnya tidak dibatasi ya, tergantung dengan capaian ataupun capaian pembelajaran yang kita jabarkan gitu, seperti itu. Ini misalkan saja 2, kemudian untuk mengukur keliling luas dengan satuan baku ini 2, maka nanti di rata-rata itulah nilai formatif. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kita ini sama lah ya dengan K13, hanya penyebutannya yang beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin perlu kami sampaikan kembali, kita sambil mengingat kembali bahwasanya kalau Prota itu tetap ya, kalau Promes itu itu tetap ya, program Prosem ya, program semester ya. Nah, kalau silabus ini diganti dengan ATP gitu ya, alur tujuan pembelajaran
Nah, kemudian KI diganti dengan CP atau capaian pembelajaran. Nah, RPP diganti dengan modul ajar. Nah, KD diganti dengan TP atau tujuan pembelajaran, ya. Nah, di sini ada juga kalau PH. Nah, dulu kita kan sebenarnya PH, penilaian harian gitu ya. Inilah Bapak Ibu, penilaian harian inilah yang dimaksud asesmen sumatif Bapak Ibu ya, penilaian harian. Nah, kemudian kalau PTS itu kalau yang sekarang itu diganti STS gitu ya. STS, sumatif tengah semester gitu ya. Kemudian PAS, penilaian akhir semester diganti dengan SAS, SAS gitu ya. Sumatif akhir semester gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencapai nilai akhir ini gabungan daripada rata-rata nilai formatif kita rata-rata. Di sini 82, 88, 79, 86. Nah, nilai rata-rata formatif ini di sini di rata-rata 83,8 seperti itu. Kemudian masing-masing daripada tadi ya CP tadi nilai tempat bidang setelah 2 kali formatif dilakukan asesmen sumatif mendapatkan nilai 85. Kemudian indikator selanjutnya yaitu tentang mengukur keliling dan luas dengan satuan baku. Ini dilakukan 2 kali formatif ya dan sekali sumatif ya. Nah, rata-rata daripada nilai sumatif ini ya rata-rata daripada nilai sumatif dan rata-rata daripada nilai formatif itulah nanti jadi nilai rapor seperti itu ya. Jadi nilai rapor sekali lagi itu dari rata-rata penilaian rata-rata asesmen ya. Ini sekarang bahasanya asesmen ya, rata-rata asesmen formatif ditambah kemudian asesmen sumatif dan akhir sumatif itu menjadi nilai rapor dan angka-angka inilah menjadi angka nilai rapor yang diperoleh dari nilai akhir formatif, sumatif materi dan sumatif akhir semester. Sedangkan data formatif pada setiap tujuan pembelajaran tersebut ada data berupa deskriptif gitu ya. Nah, itu nanti di rapor menjadi deskripsi dalam rapor. Jadi ada angka, ada deskripsinya seperti itu. Nah, misalkan di sini pada formatif 2 kita melakukannya bukan tes tertulis ya, tetapi mungkin lebih pada proyek atau kinerja, maka di sini data yang didapatkan adalah kualitatif ya, kualitatif bukan kuantitatif. Nah, data kualitatif ini nanti bisa menjadi deskripsi pada nilai rapor. Misalkan di sini melakukan pembulatan dengan bantuan gitu ya, seperti tadi ya penskoran yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira materi saya ini cukup sampai di sini. Nanti untuk lebih kurangnya kita bisa sharing bersama untuk di sesi selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Aan. Terima kasih Ibu Jumitri. Ini adalah sesi materi yang ketiga. Kita kembali ke pleno, mudah-mudahan masih bersemangat. Bapak dan Ibu masih bersemangat kan di situ? Masih Pak. Masih, oke. Ya. Ya, kalau ngantuk kita sambil minum sendiri, tapi sendiri ya Bapak Ibu. Sambil ngopi Pak. Iya, sambil ngopi begitu, tapi sendiri juga ya, bukan dari panitia. Baik, sebelum kita tutup, ada waktu 30 menit kurang lebih. Kita akan ada sesi panel diskusi. Saya akan membagi 2 bagian. Mudah-mudahan waktu kita cukup, saya cukupkan begitu. Bagian pertama saya akan meminta dari narasumber atau pemateri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di chat ya, yang ditulis di chat. Nah, jika waktu memungkinkan
Paling tidak nanti kita akan buka satu sesi untuk langsung bertanya di Zoom ini, tapi dengan cara mengeklik raise hand pada platform yang ada di Zoom di bawahnya. Nanti kita akan buka di bagian kedua. Kita bagian pertama dulu. Ada yang sudah masuk pada chat di HP saya. Saya akan baca saja per narasumber ya Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya saya cek dulu nih narasumbernya apakah masih ada di tempat. Pak Handoko masih ada di tempat, Pak? Siap. Bu Siti juga sama ya. Bu Siti sudah, oke. Bu Dimitri juga sudah siap. Baik, pertanyaan pertama kepada Dr. Handoko nih Pak, dari Bu Sri ya, Bu Sri Astuti. Pertanyaannya, apa yang harus disiapkan ketika guru akan membuat asesmen tentang kegiatan proyek, Pak? Ya. Silakan, Pak. Kita satu-satu aja biar tidak terlewat, Pak ya. Ya, oke. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Ibu Sri Astuti. Kita sharing ya, Bu ya. Sama seperti tadi kita sharing. Penilaian proyek itu kan langsung ya, Bu ya. Jadi untuk asesmen penilaian proyek itu juga harus dilakukan secara langsung oleh gurunya sendiri. Yang pertama barangkali adalah ketepatan dulu Bu ya. Ketepatan bagaimana siswa tersebut proyeknya, tapi ini tergantung proyeknya juga sih, apa juga ya. Misalkan fisika aja lah, misalkan materinya fisika tentang listrik lah atau tentang magnet. Jadi yang pertama adalah ketepatan dulu siswa mengerjakan apakah sesuai dengan yang diharapkan, itu dulu. Yang pertama itu apakah siswa tepat sesuai dengan yang diharapkan, itu harus disiapkan indikatornya, ketepatan itu kayak mana, tujuan daripada proyek itu kayak mana, indikatornya harus dibuatkan juga, dan capaian hasil akhir juga harus disesuaikan indikatornya. Itu yang pertama adalah itu baru level 1 sampai 3 ya barangkali Ibu. Nah, level terakhir 4, 5, 6 yang high order thinking yang perlu disiapkan harus dirubah. Ibu memberikan proyek baru, apakah siswa tersebut dengan proyek yang sudah dikerjakan siswa sebelumnya, apakah bisa menyusun sebuah proyek baru atau alat baru, ataupun merangkai sebuah, kalau fisika ya merangkai sebuah komponen baru lah, alat baru. Nah seperti itu lebih tepatnya untuk pada penilaian proyek, karena penilaian proyek kan harus secara jeli. Untuk high order thinkingnya, penilaian proyeknya pasti membuat sesuatu yang berbeda dari yang diajarkan. Tapi kalau low order thinkingnya yang perlu disiapkan adalah kita harus bertanya nih, yang kamu kerjakan apa, urutannya apa, proses kerjanya bagaimana sehingga bisa menghasilkan seperti itu untuk low order thinking. Untuk high ordernya itu Ibu harus mempersiapkan sesuatu selain yang sudah dikerjakan. Ujian ya, namanya ujian bukan ulangan. Kalau ulangan kan mengulang, tapi kalau ujian menguji. Nah artinya menyiapkan ujian, bukan menyiapkan ulangan. Kalau ulangan lebih tepatnya low order thinking. Kalau ujian karena menguji, nah itu yang harus dipersiapkan barangkali seperti itu. Ya begitu ya Ibu Sri Astuti. Barangkali untuk Bapak Ibu yang lainnya kita ini Pak, sharing Pak ya. Handoko. Ya. Saya akan nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Oh betul, iya Ya. silakan Pak. Jadi dua pertanyaan. Pertanyaan kedua masih tetap dengan Pak Handoko. Asesmen yang paling efektif menurut Bapak apakah yang kualitatif atau kuantitatif? Ini pertanyaan dari Saifi Rama ini. Kemudian dalam kurikulum Merdeka tidak diperlukan diskusi akhir rapat atau ijazah. Terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak apakah kualitatif atau kuantitatif yang lebih efektif? Dan kemudian di akhir untuk kurikulum Merdeka ada penilaian akhir rapat atau ijazah. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kalau untuk metode secara umum ya, secara umum tidak ada
apa namanya yang lebih bagus itu apa sih namanya? Tidak ada model evaluasi yang paling bagus dan tidak ada model evaluasi yang paling jelek. Semuanya disesuaikan dengan fungsinya. Mau kualitatif atau kuantitatif disesuaikan dengan fungsinya. Namun ya, untuk kurikulum merdeka, jika mau mengasesmen kurikulum merdeka itu dari awal, dari tujuannya, dari cara penilaiannya, dari proses pembelajaran gurunya, proses pembelajaran siswanya, akan lebih tepat jika menggunakan kualitatif. Karena penilaian proses, namanya proses ya Bu ya, proses itu kalau dinilai secara kuantitatif pasti susah, pasti harus lebih, bukan berarti nggak bisa ya, pasti akan susah. Kalau penilaian proses mengajar dinilai secara kuantitatif susah, akan lebih tepatnya pada kualitatif, prosesnya bener nggak, alurnya bener nggak, siswanya bener atau enggak. Untuk kuantitatif bisa diterapkan di hasil akhir, namun karena kurikulum merdeka itu dia lebih berpatokan kepada PISA, nampaknya kalau hasil akhirnya menuju ke PISA, kuantitatif tidak diperlukan. Kenapa? Karena di PISA sudah diproses secara kuantitatif, artinya kuantitatifnya sudah ada di PISA. Tetapi kalau mau melihat hasil ujian, itu bisa secara kuantitatif, tetapi sejauh ini UN dibuatnya lebih banyak low order thinking, apalagi ujian-ujian sekolah yang menggunakan high order thinking itu sebagian. Itu bisa diterapkan, tetapi kuantitatif hanya bisa diterapkan lebih tepatnya kepada output, yaitu penilaian akhir saja. Untuk penilaian awal itu tujuan, terus proses pelaksanaan akan lebih tepat kepada kualitatif, akan lebih tepat, bukan tidak bisa, seperti itu ya. Ya, barangkali itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang lain boleh mau menambahkan atau diskusi, boleh kita diskusi belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Aan. Baik Pak, untuk yang lain ingin berpendapat ditahan dulu sebentar. Kita akan membacakan pertanyaan ke Bu Afif nih Pak. 2 pertanyaan ke Bu Afif dulu, nanti bukan berarti ke Pak Handoko sudah habis ya Pak ya, masih ada banyak nih. Tapi kita beri giliran dulu dengan Bu Afif. Ada 2 pertanyaan. Pertama, pertanyaan ini sekitar formatif. Tadi Bu Afif menyatakan refleksi itu disampaikan di awal. Mohon dijelaskan secara lanjut dan ringkas. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Gunanya asesmen adalah membantu siswa yang kurang dan sulit dalam belajar. Lalu bagaimana jika asesmen tersebut tidak efektif sama sekali dalam saat proses pembelajaran? Lalu hal apa yang bisa dilakukan oleh guru dan murid? Jadi inti dari asesmen itu apa? Ini juga pertanyaan dari Ibu Leli dari Lampung Selatan. Silakan Bu Afif, 2 pertanyaan tersebut dijawab secara gabungan atau secara sekaligus ya Bu ya. Ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak An. Bu Leli, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Hubungannya dengan ciri daripada kurikulum merdeka ini di asesmennya, yaitu ada asesmen atau refleksi di awal ya. Apa sih refleksi di awal itu? Tadi saya analogikan orang bercermin. Jadi apa orang bercermin itu? Tentunya kalau kita dengan bahasa yang mudah itu yaitu suatu kegiatan yang mengkaji kembali dari berbagai tindakan murid atau guru yang telah lalu. Kalau pembelajaran apa hubungannya dengan kognitif atau non kognitif, berarti apa tindakan yang telah lalu kemudian dilakukan secara dilihat secara mendetail. Jadi saya ulang lagi ya, kegiatan yang telah dilakukan masa lalu kemudian dilihat secara mendetail berbagai masalah yang ada, kemudian dicari pemecahan masalahnya, kemudian posisinya sekarang di mana,
bagaimana cara melakukannya? Itu pengertian daripada refleksi Bapak Ibu ya, apa Bu Leli ya. Kemudian mengapa asesmen di awal ini dilakukan, yaitu untuk mengetahui itu tadi gimana sih posisi anak itu, posisi kita itu di mana. Makanya ciri daripada kita ini sering tidak merefleksi diri, sehingga kita tidak tahu kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana. Terus setelah kita tahu kelemahan, bagaimana cara mengatasi kelemahan kita ataupun mengurangi lah ya kelemahan-kelemahan yang ada. Kekuatannya terus dipupuk, kemudian bakat minatnya dikembangkan. Itu Bu untuk yang pertama tentang refleksi ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kalau apa sih sebetulnya hakikat daripada asesmen. Tadi sudah saya jawab di mana ini ya. Asesmen itu hakikatnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu mengevaluasi atau menilai yang seharusnya harus dinilai kemampuan anak itu sendiri. Jadi di sini yang namanya menilai yang seharusnya dinilai, makanya di situ pengumpulan informasi berupa data, informasi, bukti-bukti. Jadi tidak boleh mengarang, benar-benar authentic assessment. Jadi assessment yang benar-benar kita lakukan saat pembelajaran itu assessment Bu. Apa sih intinya daripada assessment? Ya intinya mengumpulkan informasi pada perkembangan anak mulai dari kognitif, afektif, psikomotor secara mendetail ya. Bukan dalam pembelajaran itu Pak Bu ya. Jadi menilai apa yang seharusnya nilai dengan dikumpulkan bukti-buktinya sehingga kita bisa mengevaluasi menghasilkan hasil daripada asesmen itu apa. Kemudian bagaimana kalau tidak efektif? Nah, makanya tadi saya sampaikan harus mengikuti langkah-langkah asesmen. Ya, langkah-langkah asesmen tadi untuk asesmen formatif awal ada persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Persiapannya yaitu dengan perencanaan asesmen, kemudian mengidentifikasi materi yang harus di asesmen, kemudian menyusun kisi-kisi, menyusun butir soal, lanjutnya kemudian pelaksanaannya menganalisis jawaban-jawaban tadi satu per satu, orang per orang, kemudian kemungkinan jawaban, kemudian pengkodean dari mulai tadi paham utuh, paham sebagian satu, paham sebagian dua, kemudian tidak paham, kemudian yang terakhir tindak lanjut sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil analisis jawaban. Jadi memang ketika tidak efektif bagaimana ya diulang lagi dari mulai perencanaan atau persiapan, pelaksanaan sampai pada tindak lanjut. Nggak efektif lagi, ulang lagi sampai kita efektif. Insya Allah kalau sudah 2 kali 3 kali efektif. Mungkin ada yang mau nambah Pak An atau enggak, nanti kita buka sesi nambahnya Bu ya. Kita beri kesempatan. Ya, maksudnya ya. Maksud saya biar bagian pertama kita jawab yang chat, nanti bagian kedua saya akan buka seluas-luasnya kepada teman-teman peserta untuk menanggapi atau memberi komentar pada jawabannya. Baik, untuk pemateri yang ketiga biar rata ada 2 pertanyaan juga. Ini dari Ibu Leni, Bandar Sukabumi, Tanggamus, kepada Ibu Jumitri, bahwa dijelaskan ada asesmen formatif dilaksanakan ketika melaksanakan pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan di akhir pembelajaran. Yang akan ditanya, apa sih yang dimaksud di akhir pembelajaran? Apakah dilaksanakan setiap akhir bab per mata pelajaran, atau di akhir kita mengajar pada setiap harinya? Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Dian ini, bagaimana cara menerapkan penilaian proses? Mohon contoh rubriknya, terima kasih. Silakan Bu Jumitri dijawab dulu. Sekali lagi kepada teman-teman peserta, setelah ini nanti saya akan buka pertanyaan langsung, artinya Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya di Zoom ini dengan cara raise hand. Saya minta bantuan dengan Pak Dodi dan teman-teman karena mata saya agak kurang cepat gitu ya. Jadi nanti bisa dibantu siapa yang raise hand lebih dulu gitu. Tapi nanti. Oke, silakan Bu Jumitri dijawab dulu. Ya baik, terima kasih. Ini tadi dari Ibu Leni Zuliana ya, dari SD Negeri 1 Bandar Sukabumi Tanggamus ya.
Jadi tadi berkaitan dengan asesmen sumatif, Bapak Ibu, kalau di pembelajaran tuh saya langsung contohkan, misalkan saat ini kelas 9 itu mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana di situ kita pecah dalam beberapa item, yaitu tentang alat reproduksi pria, alat reproduksi wanita, penyakit-penyakit sistem reproduksi, dan upaya pencegahannya. Nah, kalau dalam hal ini, asesmen sumatif itu kita lakukan di akhir setelah akhir bab gitu. Jadi bisa jadi itu setelah 3 kali pertemuan selesai di akhir bab itu, nah disitulah kita melakukan asesmen sumatif seperti itu. Nah, kalau pada saat proses pembelajaran berlangsung, nah itulah asesmen formatif. Jadi asesmen sumatif ini kita lakukan di akhir bab. Gitu ya. Dan selain asesmen sumatif, ada asesmen akhir sumatif. Nah ini seperti penilaian akhir semester atau SAS. Nah itu ya itu ya setelah akhir bab dan setelah akhir semester seperti itu, Leli Zuliana ya, singkatnya seperti itu. Kemudian dari Ibu Kian, ini bagaimana sih cara menerapkan penilaian proses? Nah ini lebih kepada asesmen formatif ya, kalau proses itu lebih pada asesmen formatif. Ini di sini ada beberapa penilaian proses, di antaranya misalnya penilaian sikap, unjuk kerja pada saat proses pembelajaran itu berlangsung seperti itu. Kemudian bisa juga dengan tes lisan. Jadi ketika proses pembelajaran langsung kita coba tes lisan kepada siswa pada saat kita melakukan pembelajaran. Jadi pada saat itu saya pikir itu adalah contoh penilaian proses. Jadi lebih pada formatif ya, penilaian proses itu. Mungkin dari Bapak Dr. Handoko atau Bu Siti Afifatun. Sebentar Bu. Ibu ada 2 pertanyaan juga yang menarik ini Bu. Ya. Nanti saya akan beri kesempatan 2 materi yang akan melengkapi sebenarnya ya. Jadi ditahan dulu. Kemudian ada saya singkat aja pertanyaannya yang terbaru. Sekali lagi pada teman-teman, nanti setelah ini langsung saja nanti tanya dengan ketiga materi dengan mengacungkan atau memberikan raise hand. Pertanyaan yang di chat adalah Ibu Jumitri, pada saat online ini apakah boleh asesmen dilakukan secara online?